Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara tetap baik dan teruslah berpengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar kita untuk dapat mengerti setiap rencana Tuhan dan dapat melakukan segala pekerjaan dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, untuk nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sampai pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu, dan kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, agar hari-hari kami senantiasa di dalam penyertaan kasih-Mu. Dan kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Karena hanya firman Tuhanlah yang menjadi penuntun bagi hidup kami dan yang mengajar kami agar kami dapat mengerti semua rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Rabu 26 Februari 2025 tertulis dalam kitab Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Alai hudok ma tuhamuna namanangi. Haholongi hamu ma musumuna. Nadinggan ma bain hamu tu nama kosomi hamu. Pasu-pasu hamu ma akka nama murai hamu. Tangiakon hamu ma akka nama ngasupi hamu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mencintai orang yang mencintai kita, mengasihi orang yang mengasihi kita, membalaskan kebaikan kepada orang yang baik kepada kita, itu adalah hal yang biasa, lumrah. Semua orang bisa dan mampu melakukannya. Tetapi sebagaimana yang dikatakan dalam renungan kita pada hari ini, untuk mengasihi musuh, itu sesuatu hal yang luar biasa, yang tidak semua orang bisa melakukannya. Anak-anak dunia, anak-anak yang hidup menurut keinginan dunia, tentu tidak bisa melakukannya. Karena logikanya nggak masuk. Itu sesuatu hal yang sangat jarang-jarang sekali orang dapat melakukannya. Bahkan hampir-hampir tidak ada yang bisa melakukannya. Saya katakan hampir ya, bukan berarti tidak ada. Baiklah saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan kita pada hari ini adalah bagian dari perintah Yesus melalui pengajarannya dan melalui khotbah-khotbahnya. Termasuklah ini bagian dari khotbah di bukit. Mengapa Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh? Karena memang realita di dalam kehidupan tidak ada seorang pun di antara kita yang luput dari konflik. Sebagai makhluk sosial, kita dituntut untuk dapat berinteraksi dengan baik, untuk dapat saling melengkapi, saling menopang, dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tetapi di dalam hubungan sosial itu tidak tertutup kemungkinan konflik itu terjadi. Karena keegoan kita membuat kita merasa lebih benar, lebih penting, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kita pun tidak dapat luput dari rasa benci orang lain.
Karena memang kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Kita tidak bisa memuaskan semua orang. Oleh sebab itulah kita pun tidak bisa memaksakan semua orang mencintai kita, semua orang mengasihi kita. Jadi kalau ada orang yang tidak suka kepada kita, atau sebaliknya kita tidak suka kepada orang lain, itulah hal yang lumrah yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena tidak ada satu orang pun di antara kita yang sempurna. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan. Oleh sebab itulah Yesus mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi, untuk saling mengampuni, agar kita semua beroleh kasih dan damai sejahtera, agar kita mendapatkan dan kita pun dipakai Tuhan untuk memberikan supaya orang lain pun mendapatkan. Mendapatkan apa? Kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyadari bahwasanya kita bukanlah pribadi yang sempurna, di suatu saat kita pernah atau mungkin saja melakukan kesalahan. Jadi tak tertutup kemungkinan pun kita akan membutuhkan pengasihan, pengampunan dari orang lain, bukan? Nah, oleh sebab itulah Yesus mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi. Bahkan mengasihi orang yang membenci kita, mengasihi musuh-musuh kita. Bahkan kita diajar untuk terus berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Kenapa? Karena jika kita melakukan hal yang sama, atau kita membalaskan kesalahan yang sama kepada orang lain, maka yang jahat itu tidak lagi satu, melainkan dua. Dia yang bersalah adalah seseorang yang berdosa, dan ketika kita membalaskan kesalahannya, kita pun menjadi orang yang berdosa. Nah, untuk itulah Yesus mengajarkan kita untuk tidak melakukannya. Nah, jika dikatakan di dalam kitab Injil yang lain, jika ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kiri. Bagi tradisi atau kebiasaan orang Yahudi, ketika seorang ditampar pipi kanannya itu adalah suatu penghinaan. Tetapi ketika ditampar pipi kiri, itu adalah suatu tanda persahabatan. Pernah ya kita bertemu dengan orang yang sudah lama tidak bertemu, yang dulu sangat mengenal kita, yang dekat dengan kita. Pernah enggak? Ketika kita bertemu, saking dia mengungkapkan sukacitanya, mengungkapkan atau meluapkan kekagumannya, sampai dia menampar pipi kita dengan gemas. Tanpa dia sadari, itu sesuatu hal yang terasa sakit di pipi kita, bukan? Kalau kita tidak kenal dengan seseorang, kalau kita tidak bisa mengerti dengan seseorang, itu adalah sesuatu hal yang menyakitkan dan bahkan kita bisa marah dan benci kepadanya. Tetapi karena kita tahu itu adalah ungkapan kebahagiaan dan ungkapan tanda kedekatan yang sangat dalam, itu sesuatu hal yang biasa dan memang itu sesuatu hal yang menyenangkan. Nah, tradisi itulah yang mau dikatakan Tuhan Yesus, ketika engkau dihina, ketika engkau disakiti, ketika engkau direndahkan, tunjukkanlah kasih persahabatan. Nah, ini saudara. Jadi firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh mengingatkan kita untuk mau mengasihi musuh, memberikan yang baik kepada orang-orang yang membenci kita. Karena memang kita pun tidak pernah menjadi pribadi yang sempurna. Dalam Matius 7 ayat 12, apa saja yang kamu inginkan diperbuat orang lain kepadamu, perbuatlah demikian. Jadi bagaimana kita bisa mengampuni orang lain, itu jugalah yang akan kita terima di dalam kehidupan. Yakinlah saudara, di dalam kelemahan dan keterbatasan kita, ketika kita hidup di dalam kasih Allah dan kita mengaplikasikan kasih itu dalam kehidupan kita di dunia nyata ini, maka yakinlah kebaikan dan kebaikan, kasih dan pengampunan dari semua orang akan kita dapatkan. Segala yang baik tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia, tetapi segala yang baik akan berbuah di dalam kehidupan kita, dan buah manis, buah baik akan menjadi sukacita yang abadi bagi kita dan juga bagi orang lain yang berada di sekitar kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk pengajaran yang selalu Tuhan berikan bagi kami untuk hidup lebih baik lagi. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, ajari kami untuk dapat melakukan kehendak-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.